بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: ورتل القرآن ترتيلا. Ikhwani fi din, jamaah salat isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada malam ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita berjumpa di majelis yang mulia ini dalam rangka saling menasihati dalam perkara dunia. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah menegaskan, jika kita ingin menghitung nikmat Allah, maka sungguh kita akan tidak sanggup menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kalian tidak sanggup menghitungnya. Maka di antara nikmat-nikmat ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita Al-Qur'anul Karim. Al-Qur'an mawjudan. Al-Qur'an itu turunnya dari Allah Subhanahu wa taala, dari zat yang maha pencipta, zat yang telah menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada kita. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kata Allah, kami yang telah menurunkan Al-Dzikr, Al-Quran, dan kami pula lah yang menjaganya. Maka inilah kemuliaan Al-Quran, terjaga dari kesalahan, baik harokat ataupun satu huruf saja. Maka seseorang yang mempelajari Al-Quran, dia termasuk orang-orang yang menjaga Al-Quran. Kemudian keagungan Al-Quran diturunkan, ditulis oleh makhluk Allah yang suci, mulia lagi berbakti. Sebagaimana dari surah Abasa ayat 13 sampai ke 16, fi suhufim mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah. Maka di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang tinggi lagi disucikan, di tangan para penulis, yaitu malaikat yang mulia lagi berbakti. Inilah kemuliaan Al-Quran, Pak. Al-Quran itu ditulis oleh malaikat yang mulia. Maka ini
orang yang pandai membaca Al-Quran nanti di akhirat akan dibangkitkan bersama malaikat-malaikat yang mulia lagi berbakti. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dari hadis Isa muttafaqun alaih, alladhi yaqra'ul Qur'an wa huwa mahirun bih ma'as safaratil kirami bararah. Orang yang membaca Al-Quran dan dia mahir, pandai membaca Al-Quran, tahu makhrajnya, tahu sifatnya, hukum-hukum tajwid dia memahaminya, memenuhi hak dan mustahak dalam Al-Quran, maka dia akan dibangkitkan ma'as safaratil kirami bararah, bersama malaikat-malaikat yang mulia lagi berbakti. Masya Allah, kita diperuntukkan untuk mempelajari Al-Quran agar kita memuliakan Al-Quran sebagaimana diturunkannya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan Al-Quran. Allah memilih bulan dari 12 bulan, Allah memilih satu bulan di antara bulan-bulan yang lain, yaitu di bulan Ramadan, bulan yang mulia. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Dan bulan Ramadan, bulan yang dalamnya diturunkan Al-Quran. Maka orang yang mempelajarinya, ya, maka kebiasaan kita di bulan Ramadan apa? Membaca Al-Quran. Ya, sebagai para ulama terdahulu di bulan Ramadan maka lebih giat membaca Al-Quran, mengkhatamkan. Malah ada sebagian ulama mengkhatamkan dalam satu malam itu bisa 2 kali khatam Al-Quran. Masya Allah. Ya. Selain di bulan Ramadan, Allah memilih pada malam-malam yang mulia pula, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Dan Al-Quran ini Pak, tidak ada satupun di antara orang-orang di muka bumi ini yang berusaha untuk mencari keraguan di dalamnya atau mencari kesalahan-kesalahannya, maka tidak ada ketemu di dalam Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi, hudal lil muttaqin. Kitab itu kitab itu yaitu kitab Al-Quran, di dalamnya tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Maka dorongan untuk kita mempelajari Al-Quran, ya, pertama adalah Al-Quran merupakan syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Maka Rasulullah SAW mendorong para sahabat, menganjurkan kepada kita agar kita membaca Al-Quran, karena dia akan menjadikan syafaat di yaumul qiyamah. Bagaimana sabda Rasulullah SAW, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yauman qiyamah syafi'an di ashabi. Bacalah bagi kalian Al-Quran, maka dia akan datang di hari kiamat sebagai syafaat bagi orang-orang yang membacanya. Jadi barakallahu fiik, Al-Quran memiliki kedudukan yang mulia. Orang yang membacanya saja
untuk membacanya saja akan berlipat-lipat pahalanya. Rasulullah SAW memberi semangat untuk kita untuk membaca Al-Quran. Untuk kita nih Pak, untuk supaya banyak pahala kita dosa jauh-jauh Pak. Kita baca Al-Quran, kita ambil Al-Quran kita duduk dan kita membacanya, maka akan berlipat-lipat pahala yang kita dapatkan. Ingat sabda Nabi SAW, man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wal lam harfun wa mim harfun. Rasulullah SAW mengatakan, bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf aja Pak dari kitab Allah akan mendapatkan satu kebaikan. Tidak cukup sampai situ Pak. Dari satu kebaikan itu akan dikali menjadi 10. Rasulullah SAW menegaskan, bukan alif lam mim itu satu huruf, bukan. Saya tidak mengatakan satu alif lam itu satu huruf. Akan tetapi alif satu huruf, mim satu huruf, ya, alif satu huruf, lam satu huruf, mim dan satu huruf. Masya Allah, saat kita membaca alif lam mim saja sudah mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana kalau seandainya kita mempelajarinya dan mengajarkannya, belajar membacanya, itu sudah sangat banyak pahala yang kita dapatkan dari Al-Quran saja. Makanya orang cerdas, dia akan memilih suatu amalan-amalan yang bisa membawanya ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka disinilah dibutuhkan seorang guru yang dia mau bersungguh-sungguh mengajarkan Al-Quran kepada muridnya. Maka di antara adab seorang guru, hendaknya dia ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengikhlaskan ibadahnya, dia berikhlas mengajarkan Al-Quran kepada muridnya. Allah Ta'ala berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah mereka diperintah melainkan ikhlas menyerahkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperintahkan yang lain, Pak. Kita mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan tidak boleh menyekutukan Allah dalam suatu amal apapun. Termasuk kita dalam mengajarkan Al-Quran. Kita tidak boleh sombong, menyombongkan diri saat kita mengajarkan Al-Quran, supaya orang-orang itu memperhatikan kita, condong kepada kita. Maka inilah yang dikatakan Al-Fudail bin Iyad, tarkul amali li ajlin nas riya. Dan meninggalkan amalan karena manusia itu termasuk riya. Wal amal li ajlin nas syirkun. Dan orang yang melakukan keamalan karena manusia ini termasuk kesyirikan. Maka supaya kita mendapatkan keselamatan, ikhlaskan segala apa yang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara adab dari seorang guru, ya, hendaknya dia memiliki sikap lemah lembut. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, belajar agama itu berat. Ini calon guru ataupun sudah seorang guru Quran, ketahuilah belajar agama itu berat.
Jangan jadi berat karena sifat kita yang kurang lemah lembut kepada murid kita, sifat kasar kita kepada murid-murid kita, sehingga yang belajar sama kita lari, kita bebankan mereka. Saya ingat seorang guru pernah menyampaikan kepada kita, kalau kamu berat belajar, buatlah mudah kepada muridmu. Kita belajar berat, tapi kita cari metode yang bagaimana mudah dipahami oleh muridmu. Sehingga apa? Mereka tidak lari dari majelis ilmu kita. Ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, wala yunza'u min syai'in illa syana." Sesungguhnya sifat lemah lembut itu tidak menyertai sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidak dicabut atau hilang dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Maka seseorang yang memiliki sifat lemah lembut, insyaallah ta'ala akan membuahkan hasil murid-murid yang akan membantunya di dalam dakwah biiznillah. Kemudian seorang guru selalu memiliki sifat selalu menasehati murid-muridnya. Sebagaimana kita bilang tadi bahwa belajar agama itu berat, maka nasihati mereka untuk bersabar, sabar dalam belajar, dan terus nasihati, karena ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat. Maka diantara nasihat Allah adalah engkau muliakan murid kalian, muliakan mereka, bimbing mereka sampai memahami apa yang kau ajarkan kepada mereka. Kemudian sifat yang seharusnya dimiliki seorang guru adalah senang jika muridnya mendapatkan kebaikan. Ini adalah sifat seorang mukmin. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an dan juga mengajarkannya. Inilah sifat seorang mukmin yang dia menginginkan kebaikan pada muridnya. Dia mengajarkannya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah satu di antara kalian sampai kalian cintai pada saudara kalian sebagaimana kalian mencintai diri kalian sendiri. Berbeda dengan orang kafir, tidak menginginkan kebaikan kepada kita, tidak menginginkan orang itu mempelajari Al-Quran, menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, alladzina kafaru wa sadduna an sabilillah. Orang-orang kafir itu menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa hum yanhauna anhu wa yan'auna anhu. Dan orang-orang kafir itu, mereka itu melarang orang lain mendengarkan Al-Quran dan mereka sendiri menjauhkan diri padanya. Berbeda dengan orang mukmin, dia menginginkan kebaikan pada muridnya. Adapun orang kafir sebaliknya. Maka hendaknya seorang guru memiliki sifat seperti ini. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian seorang guru hendaknya semangat dalam mengajarkan Al-Quran. Ada satu kisah yang ceritakan, yaitu dari tabi'in Abu Abdurrahman As-Sulami. Ini tabi'in yang sanad jalurnya itu kita pakai dalam qiraat kita.
kita di Indonesia maklumnya menggunakan qiraat Imam Asim. Imam apa? Imam Asim. Dengan riwayat Imam Hafs. Imam Asim memiliki dua murid. Dua muridnya ini diberikan riwayat yang berbeda. Ya, memiliki riwayat yang berbeda. Imam Hafs diberikan riwayatnya sahabat Ali dari jalur Abu Abdurrahman As-Sulami. Sedangkan Imam Syu'bah yaitu dari sahabat Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud dari Zir bin Hubaish. Nah, ini dua murid Imam Asim yang menonjol. Nah, ada satu kisah ketika tabi'in Abu Abdurrahman As-Sulami mendengarkan hadis Nabi SAW dari Utsman bin Affan, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Karena hadis ini kata tabi'in, saya berkhidmat mengajarkan Al-Quran di Masjid Jami Kufah, Masjid Besar Kufah selama 40 tahun. Ya, selama 40 tahun hanya mengajarkan Al-Quran. Insya Allah hanya berdasarkan hadis ini. Inilah kesungguhan para ulama. Ya, maka kalau kita pengen belajar qiraat atau selama yang kita baca ini, yang kita baca selama ini yaitu adalah riwayatnya Imam Hafs. Nah, itu nyambung dari Abdurrahman As-Sulami. Baik. Nah, itulah yang seharusnya dimiliki dari akhlak adab dari seorang guru kepada muridnya. Kemudian bagaimana adab seorang murid terhadap gurunya? Pertama, di saat dia belajar hendaknya mengikhlaskan, ya, mengikhlaskan ibadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjauhkan faktor-faktor yang menghalangi ilmu, ya, seperti teman yang buruk. Ya, sebagaimana itu telah dijelaskan oleh guru kita, Fatabullah al-maru ala dini fadili. Seseorang itu di atas agama temannya, maka hendaklah perhatikan teman dekat kita. Maka di saat kita belajar, ya, perhatikan ini, adab ini di saat kita belajar. Kemudian adab yang ketiga adalah kita hendaknya mempersiapkan wadah, ya, hati kita untuk bersungguh-sungguh menerima ilmu. Jangan kotorkan hati kita dari wadah ini dari ilmu yang tidak bermanfaat. Dan yang keempat, hendaknya berguru pada orang yang benar. Rasulullah SAW bersabda, "Hadzal ilmu ad-din, fanduru amma ta'khudhu dinukum." Astagfirullah. Kata para ulama, ilmu ini adalah agama. Maka perhatikanlah dari siapa kau mengambil agama kalian. Dan sebagian para ulama mencela orang-orang yang mengambil ilmu dari otodidak atau dari kitab-kitab saja. Min a'zamil balayyati tashhul sahifah. Dari termasuk bencana yang paling besar adalah seorang yang berguru pada syekh sahifah, yaitu dari kitab-kitab atau lembaran-lembaran. Maka
Mempelajari Al-Quran itu tidak bisa dari kitab-kitab saja, tidak bisa hanya mendengarkan murotal saja. Al-Quran ini didapatkan dengan talaqi wa musyafahah, duduk berhadapan dengan guru, kemudian musyafahah, yaitu lisan dengan lisan. Inilah keagungan Al-Quran. Al-Quran adalah sanad yang paling tinggi. Apa itu sanad? Jalur periwayatan. Maka orang yang memiliki sanad Quran, maka telah memiliki sanad yang paling tinggi, karena berhubung langsung pada zat yang paling tinggi, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sanadnya sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah kemuliaan Al-Quran. Al-Quran didapat bukan hanya mendengar, bukan belajar secara otodidak, bukan mendengarkan murotal saja, tetapi mempelajari Al-Quran harus talaqi wa musyafahah. Apa itu? Berhadapan langsung dengan guru, kemudian lisan dengan lisan. Guru membacakan, kemudian diikuti dan disetorkan kepada guru kita. Baik. Sekarang permasalahannya, kenapa penting sekali mempelajari Al-Quran? Ya, sudah panjang lebar tadi kita jelaskan, termasuk adab-adabnya. Apa sih kemudian dasarnya kita mempelajari ilmu tajwid, ilmu tahsin? Apa dasarnya? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dari surah Muzammil, warattilil Qur'ana tartila. Bacalah Al-Quran itu dengan tartil. Sahabat Ali radhiyallahu anhu menafsirkan tartil tajwidul huruf wa ma'rifatul hukuk. Tartil itu engkau adalah mentajwidul huruf, mengetahui tajwidnya huruf, wa ma'rifatul hukuk, dan mengetahui waqaf ibtida'nya pada Al-Quran. Tajwid itu apa? Ikhraju kulli harfin min makharij ma'atayhi haqqan mustahaq fi sifati. Tajwid adalah engkau mengeluarkan huruf, mengeluarkan setiap huruf pada makhrajnya dengan memberikan haknya dan sifatnya, haknya dan mustahaknya pada sifatnya. Itu adalah orang-orang yang dikatakan mengetahui ilmu tajwid. Ya, dia memberikan apa? Makhrajnya. Kemudian memberikan hak hurufnya pada sifatnya, kemudian memberikan sifat mustahaknya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina atahumul kitab yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minun. Orang-orang yang telah kami berikan kepada kitab pada mereka, mereka membacanya bagaimana mestinya. Dia membacanya sebagaimana mestinya. Mereka itulah yang beriman kepadanya, beriman kepada kitabullah. Dasar yang kemudian perkataan ulama untuk wajibnya kita membaca Al-Quran secara tajwid, yaitu perkataan Al-Imam Jazari, idh wajibun alaihimu muhattamu qabla syuru'i awalan an ya'lamu makharijul hurufi was sifati liyalfidhu bi afsahil lughati. Idh wajibun alaihi muhattamu, wajib secara mutlak seseorang yang ingin membaca Al-Quran, menghatamkan, mempelajari makharijul hurufi was sifati,
Mempelajari apa? Makhraj dan sifat huruf. Liyalfidhu bi afsahil lughati, agar dia bisa mengucapkan Al-Qur'an dengan sefasih-fasihnya ucapan. Maka tahsin itu maknanya sama dengan tajwid. Dari jawwada yujawwidu tajwidan, hassana yuhassinu tahsinan. Artinya apa? Memperbagusi, memperindah. Orang yang membaca Al-Quran, tahsin Quran, berarti dia sedang mempelajari apa? Memperbagusi bacaan Al-Qurannya. Tapi kalau seandainya kita di hadapan ulama, di hadapan syekh, saya pengen belajar tahsin, maka syekh langsung menyuruh kita silahkan baca surah atau baca ayat dari ayat Al-Quran. Kalau kita pengen tahsin, ya berarti kita menyetorkan bacaan kita kepada guru kita, itu maknanya tahsin. Adapun tajwid adalah teori kaidah-kaidah di dalam ilmu tajwid, ya, dalam ilmu Al-Quran. Kalau tahsin itu apa? Praktek kepada guru kita bagaimana bacaan kita dan diperbaiki oleh guru kita. Itu mana tahsin. Adapun tajwid, orang itu adalah orang mempelajari teorinya, ya. Jadi kalau belajar tahsin Quran, kita sedang memperbaiki bacaan kita. Insya Allah Ta'ala nanti kita akan masuk dalam pembahasan tahsin Quran. Siapa yang pertama kali meletakkan ilmu tajwid ini? Al-Imam Jazari mengatakan wa aulau man sannafa fi tajwid, yaitu Abu Muzahim Al-Khatani. Abu Muzahim Al-Khatani ini alhamdulillah kita dari ilmu buku bait syairnya beliau, nazam beliau Khatani ini kita telah mendapatkan sanadnya sampai ke pengarang. Nah, inilah pertama kali ulama yang mengarang ilmu tajwid. Wafatnya tahun 325 Hijriah. Ya, termasuk alhamdulillah kita telah sampai sanad kita kepada Imam Jazari dan juga Imam Jamzuri. Baik, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, dan insyaallah taala kita akan mentahsin bacaan Al-Fatihah kita. Bisa ya Pak ya? Insyaallah ya. Kita tahsin bacaan Al-Fatihah kita. Karena tahsin ini termasuk rukun dari rukun salat. Rasulullah SAW sudah menegaskan, la salatan liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi lahan jali, orang yang lahannya jali, itu lahan jali ada 3 Pak. Dia salah dalam mengubah huruf, ya, lahan jali dia mengubah huruf, menambah dan mengurang huruf, dan mengubah harokat. Itu lahan jali. Orang seperti kita akan paham kalau itu salah. Orang seperti orang awam saja itu paham akan kesalahan bacaan seseorang kalau dia masuk dalam jali. Adapun lahan khafi, yaitu mencampur adukkan sifat mustahak. Contoh, mat dicampur dengan gunnah. Ini biasanya seorang imam membaca pada mat arid lis sukun. Yang mana Ustaz? Ya, kita contohkan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ahsannya dipanjangkan dulu. Namanya apa? Mat arid lis sukun. Alamin. Mat dulu, jangan disambung. Alamin. Langsung disambung
mat dengan apa? Dengung, gunnah. Min. Ini salah. Ini lahan khafi. Ada para ulama khilaf tentang permasalahan ini. Apakah dia pantas? Boleh nggak membaca khafi? Kalau jali sepakat, ini tidak boleh jadi imam. Kalau ada yang lebih baik di belakangnya, ya makruh minimal. Adapun lahan khafi ini khilaf, boleh nggak dibaca seperti ini? Imma dia terbagi, ya. Pertama, lahan khafi ini dia terjadi boleh dengan tidaknya jika pada sifat mustahak. Apa sifat mustahak itu, Ustaz? Ya, ada sifat hak, ada sifat mustahak. Hak itu apa? Hak itu yang dia selalu menempel pada huruf itu. Contoh, tafkhim, apa? Syiddah, rahwah, ya, isti'la, idbaq. Ini tidak boleh masuk kepada, tidak boleh apa? Tidak boleh salah. Contoh apa? Pada pengucapan huruf shad. Sering orang baca apa? Mengubah dari huruf shin. Ini kesalahan fatal. Shiratal mustaqim. Ini kesalahan fatal. Aksannya apa? Menggunakan shad. Shiratal mustaqim. Sli, ya, pakai huruf shad. Ada masuk ke sifat mustahak. Sifat mustahak ini terbagi lagi. Kalau dia tujuannya hanya untuk membaca tilawah sehari-hari, salah, ini masih diperbolehkan. Masih diperbolehkan para ulama. Tetapi kalau majelis ada, apa tuh majelis ada? Majelis pengambilan sanad, ya, majelis pengambilan sanad. Ini tidak boleh, tidak boleh salah dalam lahan khafi, sedikit pun tidak boleh. Makanya pengambilan sanad itu, kalau para asatid atau para ulama, masyayikh yang betul-betul mengetahui hukum ini, maka dia tidak sembarangan dalam memberikan sanad. Kemudian yang tidak boleh adalah seorang guru Quran. Apa? Guru Quran. Guru Quran tidak boleh. Guru Quran mutqin tidak boleh membaca di depan umum dalam lahan khafi sengaja. Kalau tidak sengaja itu berbeda, ya. Sengaja. Maka di sini insyaallah taala kita akan berusaha. Saya pun masih belajar, Pak. Insyaallah kita terus sama-sama belajar. Maka insyaallah ya, siap ya? Tinggal berapa menit? Sudah malam, insyaallah. Ustaz Abdullah butuh istirahat ya. Tingkatan ilmu, tingkatan majelis pengambilan ilmu itu ada 3 tingkatan. Yang paling tinggi adalah arab, yaitu seorang guru membacakan, kemudian apa? Murid apa? Mengikuti, menyetorkan bacaannya. Iya. Kemudian yang kedua adalah, ya, dia menyetorkan saja, ya. Muridnya itu menyetorkan bacaannya, ya. Kemudian yang terakhir adalah sama, ya, majelis sama. Dia cuma mendengarkan bacaan gurunya tanpa menyetorkan bacaannya. Maka insyaallah taala kita akan berusaha yang paling tinggi dalam belajar, yaitu saya bacakan, antum setor kepada saya. Siap ya?
Baik. Nanti saya akan jelaskan sedikit-sedikit yang biasanya orang lahan atau salah. Nanti saya akan jelaskan di mana letak makhrajnya ataupun sifatnya. Ya, cuma secara umum saja. Tidak mungkin secara detail saya jelaskan baik secara makhraj ataupun apa? Ataupun secara saya jelaskan makhrajnya dan sifatnya secara detail itu kemungkinan agak panjang ya, karena kami pun saat belajar seperti ini lama ya, bertahun-tahun. Baik. Kalau Al-Fatihah kita ambil yang mudah ya Pak. Insyaallah kita hafal semua. Ya Pak ya. Kita ambil yang paling mudah yaitu suratul Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya bacakan lagi. Hamzah. Ya, hamzah letaknya di mana? Aqsal halqi. Apa? Yang paling tenggorokan paling jauh, paling bawah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi antara mat tabi'i baik lafzul jalalah Allah Ar-Rahman itu sama. Jadi jangan kreatif. Lafaz Allah pendek kemudian yang kedua panjang. Tidak, semua harus sama. Selama dia mat tabi'i, kata para ulama hanya 2 harokat. Apa itu 2 harokat? Yaitu 2 huruf yang berharokat. Allahu sama dengan Allah. Nah, seperti itu. Ar-Rahmanu sama dengan mama. Maka dikatakan 2 harokat. Kalau 4 harokat bagaimana? Berarti him. Berarti hing. Ya, itu makanya dinamakan 4 harokat. Berarti 4 huruf yang berharokat sama dengan apa? Mat arid bisukun. Paham ya? Kemudian gorengan terlalu kebanyakan gorengan ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hahihu. Ha thumma liwaslihi fa'inun ha'u. Ha itu letaknya di mana? Tengah tenggorokan atau liwaslihi. Kata Imam Jazari, liwaslihi fa'inun ha'u. Letaknya di tengah tenggorokan. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Ain, a'u. Jadi pada saat mengucapkan ain itu Pak,
Bapak Ibu, bukan ditekan. Ai, ya. Ai, laisa hakada. Tapi tempelkan dulu ke makhrajnya, kemudian dilepaskan. Ai, au. Ai, au. Suatu kaidah dalam ilmu tajwid yaitu pada saat dia berharokat maka dia menjauh dari makhrajnya. Pada saat dia sukun maka dia menempel pada makhrajnya. Ingat ya? Kayak apa? Pada saat dia berharokat dia menjauh dari makhrajnya. Pada saat dia sukun maka dia menempel pada makhrajnya. Jadi dilepas, Pak. Ai, au. Ai, au. Nah, itu adalah huruf ain. Kemudian Ar-Rahmanir Rahim. Ada dua ro yang bertasydid. Ya, sifatnya bainiyah pada saat sukun. Ar-Rah, tapi takrir, dia harus bergetar. Ya, alhamdulillah R-nya Indonesia itu bergetar. Tapi jangan menggunakan R-nya Inggris. Ar-Ra, laisa hakada. Tapi digetarkan. Ar-Ra. Tapi tidak boleh banyak, Pak. Ro, tidak. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ingat dua rakaat. Maliki. Kalau Imam Syu'bah membacanya apa? Maliki yaumiddin. Kalau Imam Hafs membaca apa? Dua rakaat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ain. Na'budu dibainiyahkan atau ya disifatnya apa? Bainiyah. Iya dinabarkan, Pak. Iya tidak boleh. Iya tidak boleh. Kenapa? Mengubah makna. Dan ini lahan jali. Ya, lahan jali. Iya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi huruf apa? Ihdi. Huruf H ini adalah huruf yang paling lemah. Jadi dia butuh dibantu, Pak. Jangan ihdinas siratal atau bismillahirrahmanirrahim, tapi dibantu. Bantu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu juga. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi dia apa? Dibantu. Jangan ihdina. Apalagi gunakan ha kecil. Nah, itu kesalahan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Po ini adalah huruf yang paling kuat. Ya, huruf yang paling kuat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi waladdallin jangan walat, bukan walat,
Tapi apa? Walad istitalah. Apa sifat dot? Istitalah. Dia berjalan lidah ke depan. Lidahnya berjalan ke depan. Istitalah. Iya. Karena sukun, kenapa dia istitalah? Dikarenakan dia sifatnya rokhwah. Sifatnya apa? Rokhwah. Mengalir, lebih panjang dari sifat bainiyah. Jadi tidak boleh walad itu menambah huruf dal. Walad menambah huruf apa? Dal. Seharusnya apa? Huruf dhad. Walad dallin. Insyaallah bisa ya Pak ya. Insyaallah kita bisa ya. Kalau nggak dicoba nggak tahu kita nanti bacaan kita. Betul nggak ya? Insyaallah. Talqin dulu atau langsung prakteknya sesetor aja? Langsung aja ya, nggak usah ditalkin lagi ya. Talqin itu saya baca, kalian ikutin, nggak perlu ya. Langsung aja ya, karena mungkin waktunya sudah malam. Ya. Ini berapa yang mau baca? Berapa orang ya? Kira-kira panitia berapa orang kira-kira? Jam berapa sudah kita? Prakteknya berapa orang? Dua aja cukup ya. Baik, baik. Kita langsung koreksi ya. Ya, man yurid? Antum? Jauh-jauh datang ke sini. Tafadhal. Siapa yang mau silakan. 2 orang ya, insyaallah. Tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya, baik. Jadi di saat kita baca itu tenang. Ya. Jadi biar Anda jelaskan aja. Jadi saat kita baca itu lebih santai ya. Jadi jangan dari huruf awal sampai akhir itu ditekan ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Santai pertama ya. Ya coba baca aja nanti. Iya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Usahakan jangan terlalu masuk ke huruf berikutnya dengan terlalu berayun. Po ya. Langsung syaitoni. Dan ini yang dicela sebenarnya tidak sampai haram, tapi sebagian ulama melarang, yaitu meninggikan satu mat menaikkan menurunkan suara. Ya maksudnya begini. Rahim itu dicela. Jadi kalau mau panjang Rahim. Jadi tidak boleh dinaik turunkan dalam mat. Itu sebagian para ulama mencela. Dr. Aiman Swaib lebih menegaskan lagi pada bacaan dengan mengambung-ambung. Contoh Rajim. Nah, itu dilarang dari Dr. Aiman Swaib. Nah, beliau sekarang ini mukri ya, ulama qiraat pada zaman sekarang, rujukan, dan beliau mencela perbuatan seperti itu.
Alasannya apa? Pada saat kita membaca dengan menambung-nambung itu sama dengan menambah huruf. Berarti him. Jadi apa maksud dalam lahan jali? Menambah huruf. Jadi lahan jali masuknya. Paham ya? Ya coba lagi. Biasa aja bacanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu alhamdu masuknya. Alhamdu lam sifatnya bainiyah. Alhamdu bainiyah ada 5. Lin Umar rumusnya lin Umar lam termasuk. Alhamdu jangan alhamdu langsung. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iya. Ar-Rahmanir-Rahim. 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 Iya, jangan nir tapi ni. Bukan ni, jangan imalah, tapi ni lurus sempurna. Nir, jangan nir. Ar-Rahmanir-Rahim. Iya, baik. Maliki yaumiddin. Kalau kasroh jelaskan. Mid, bukan mid. Middin. Maliki yaumiddin. Middin. Maliki yaumiddin. Midnya. Mid, bukan mid. Mid. Kasroh, senyum. Mid. Maliki yaumiddin. Nah, seperti itu. Iyyaka na'budu. Nabar. Iyyaka. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pertama ain. Ain itu sifatnya istifal, bukan isti'la. Sifatnya tipis. Iyyaka bukan itu isti'la. Kemudian nasta'in sifatnya tipis. Nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia lebih tipis, sin itu tipis. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya, hati-hati tafashi. Nas. Tafashi itu sifat shin. Memancar. Kita boleh ada memancar. Tapi nas sin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iya. Ihdinas siratal mustaqim. Sifatnya itu di bawah adnal halqi. Jangan pakai dada. Kan tapi dinasi. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Kalau kami diajarkan dahulu
kalau pada saat ketemu sin itu langsung tarik. Mus, dengan mus. Jadi sinnya tebal, mus. Karena sifat dhammah itu tebal. Sifat dhammah tebal, maka langsung perhatikan. Mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Iya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini yang agak sering terjadi kekeliruan, ada huruf ghain, dia itu sifatnya isti'la, tebal. Ghairil tebal. Bukan ghairil maghdu. Ghairil maghdubi 'alaihim. Kenapa? Sifatnya isti'la. Usadhdin ghir. Ya, ambil dari sifat isti'la adalah khusu dawtin qid. Nah, ghain termasuk. Ghairil maghdubi 'alaihim. Coba. Ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, baik. Iya. Selama saya talaki sama guru-guru kami, huruf lam setiap mat ketemu alif yang dibaca panjang itu dibaca nabar. Boddin. Jadi setiap yang bertasydid ketemu mat ketemu tasydid seperti ini, ya ini dibaca apa? Dibaca nabar. Sama dengan waw dan ya sukun itu dibaca nabar. Jadi malah yang khilaf itu hanya ada dua. Yang guru kami satunya itu dia membaca dengan semua nabar, mim ataupun nun ketemunya. Tapi mayoritas membaca apa? Itu pada saat mim dan nun itu digunakan, ya. Jadi waladdallin ya dinabarkan, ya. Dallin. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Paham ya? Insyaallah. Ambil siap ya, insyaallah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Ya, kita silakan untuk baik. Baik. Di saat kita membaca Al-Quran, kita tidak sedang lagi pertandingan, ya, santai aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Santai. Jangan jangan usah. A'udzu santai aja. Jadi perbedaan itu suara itu memang dari tone kita. Jadi kita tidak usah terlalu meniru cara bacaan orang, tapi kita berusaha dari diri kita sendiri. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Ya, sama. Masalahnya kasrah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan Bismillahirrahmanirrahim.
Iya. Jadi kalau kami diajarkan tuh caranya yaitu dengan senyum, ya. Ni, ya seperti itu. Ya, lanjut. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi jangan langsung dimasukkan tapi dia senyum, dia tebal apa? Sifatnya tipis. Ha tidak masuk sifat isti'la. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Baik. Ar-Rah senyum. Ar-Rahmanir-Rahim. Nanya kepanjangan. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Baik. Maliki yaumiddin. Iya. Iyyaka Tidak boleh tahan. Dinabar. Jadi bukan ditahan. Iya, laisa kata. Iya, bukan begitu. Nabar diambungkan. Ambungkan sedikit. Nabar itu ambungan sedikit. Iyyaka, bukan ditahan. Iyyaka. Jadi langsung ambung. Iya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekali lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Nah, jangan pakai dada. Jadi dia tenggorokan dikeluarkan dengan dorongan. Dikeluarkan dengan dorongan. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Baik. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta, jangan tebal. An'amta. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Yuk. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Masya Allah. Jadi tinggal huruf gha-nya. Huruf gha adalah rakhwah. Ghairil Jadi dia tidak boleh hilang langsung. Ghairil Jadi huruf gha itu seringnya ada dua kesalahan. Pertama dia ditipiskannya, kemudian yang kedua diputus tanpa dirokhwah, ya. Bainiyah atau sifatnya syiddah. Ghairil salah. Tapi rokhwah. Ghairil maghdubi 'alaihim. Insyaallah. Ya. Terus solusinya bagaimana kalau pengucapan siratal mustaqim? Ini sebagian dari kita agak susah. Kalau menggunakan shin salah. Menggunakan huruf apa? Shin. Syirata. Ini salah. Ya. Tidak khilaf. Ini salah lahan jadi. Tetapi ada riwayat yang boleh kita baca. Boleh kita baca untuk kalau seandainya huruf shad ini susah, Pak. Yaitu kita ubah ke huruf sin. Siraton. Jadi ubah apa? Sin. Ya. Ada riwayat yang boleh menggunakannya. Tetapi kalau ada orang yang lebih fasih dan bisa menggunakan huruf shad, maka dia lebih utama jadi imam.
Tapi kalau seandainya untuk kita pribadi tidak bisa, dan ke mayoritas ini tidak bisa, pakai sin aja daripada menggunakan apa? Shin. Karena dia masuk dalam bagian sifat sofir, ya. Nah, sebagian ulama pun riwayatnya ada juga menggunakan apa? Zai, tetapi agak ditebalkan, ya. Zirotol, agak ditebalkan, bukan zi biasa tapi ditebalkan, zirotol, ya. Dan ini diperbolehkan. Dan ahsannya kita berlatih untuk masuk huruf apa? Shad. Kita latih. Dan ini butuh latihan, Pak. Kita dahulu untuk masuk belajar huruf ini setiap hari itu 7 bulan, selama 7 bulan. Untuk setiap hari untuk pembelajaran makharijul huruf. Terus melatih a i u ba, ya, terus setiap hari sampai selama 7 bulan baru bisa dikatakan boleh baca Quran. Barakallahu fiik. Ini sudah jam 9 ya, insyaallah. Ya, silakan. Barakallahu fiik. Mungkin segitu dulu kita akan mempelajari, dan ahsannya kita sama-sama belajar Al-Quran supaya bacaan Quran kita bisa lebih baik. Dan ada di antara kita yang belajar Al-Quran, karena belajar Al-Quran itu adalah fardu kifayah. Kalau seandainya di kampung ini tidak ada yang belajar, maka seluruhnya berdosa. Tetapi membaca secara tartil itu fardu ain, wajib untuk semua, ya. Tapi untuk mempelajari tajwid, guru Quran wajib. Belajar tajwid, guru Quran wajib. Bagaimana dia mau mengajarkan Al-Quran dengan benar kalau seandainya dia tidak paham ilmu tajwid? Terutama yang tadi, tajwid itu kalau seandainya kita hanya belajar dengungnya, ikhfanya, matnya, mat lazim, mat wajib, itu antum baru hanya mempelajari sifat mustahak. Yang tadi saya jelaskan, ini khilaf para ulama. Sifatnya bagaimana? Kalau hak wajib, kalau sifat mustahak, kita baru belajar sifat mustahaknya. Tapi kalau kita belajar makhraj, sifatul huruf, ini baru kita memenuhinya hak pada Al-Quran. Barakallahu fiik. Saya mohon dimaafkan kalau seandainya ada kesalahan dalam pengajaran saya, ya, karena saya masih butuh belajar lagi dalam memahami ilmu Al-Quran ini, terutama dalam qiraat ataupun ilmu tajwid. Dan semoga insyaallah ta'ala kedepannya kita bisa belajar bersama-sama. Ya, kulli hada, kita tutup majlis kita dan doa qabul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi